rasulam minkum yatlu alaikum ayatuna wa zakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun di Al-Baqarah 151. Nah, proses taklim yang ada dalam ayat Al-Baqarah 151 ini lebih universal, lebih umum ketimbang tarbiyah. Sebab ketika Rasulullah SAW mengajarkan tilawah kepada kaum muslim, beliau tidak sekedar mengajar mereka membaca, melainkan membaca disertai perenungan tentang pengertian, pemahaman, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Dari model pembacaan seperti ini kemudian Rasulullah membawa mereka kepada tazkiyah atau penyucian diri dan pembersihan diri dari segala kotoran yang memungkinkan dapat menerima hikmah. Nah, kemudian sekarang adalah at-tarbiyah. Pengusul gagasan at-tarbiyah ini mayoritas ahli pendidikan Islam yang bernama Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrasi. Tarbiyah lebih bermakna mendidik, sedangkan taklim berarti mengajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak teman-teman kita tadi. Pendidikan itu berarti mempersiapkan peserta didik dengan segala macam cara. Agar apa? Agar dapat mempergunakan tenaga yang sempurna di masyarakat. Tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, perasaan yang tadi sudah disampaikan, keindahan dan kemasyarakatan. Sedangkan taklim itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan tarbiyah. Artinya taklim merupakan masuk atau bagian di dalam tarbiyah itu sendiri. Sintesa antara tiga istilah pendidikan Islam, antara tarbiyah, taklim, dan juga taktib, itu antara lain begini. Istilah tarbiyah kiranya bisa dipakai dan dikembangkan mengingat kandungan makna istilah tersebut lebih mencakup dan lebih luas dibanding kedua istilah lain. Dalam proses belajar mengajar, konsep taklim bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Mengingat salah satu cara atau metode pencapaian tujuan tarbiyah adalah melalui proses taklim atau pengajaran. Keduanya tarbiyah dan taklim ini dibangun di atas konsep taktib dalam perumusan arah dan tujuan aktivitas, tetapi dengan modifikasi sehingga tujuannya tidak sekedar dirumuskan dengan kata singkat fadilah, tetapi rumusan tujuan pendidikan Islam yang lebih memberikan porsi utama pengembangan pada pertumbuhan dan pembinaan keimanan. Atau tiga hal itu, keimanan, keislaman, dan keihsanan. Di samping juga tidak mengabaikan pertumbuhan dan pengembangan kemampuan intelektual peserta didik. Kalau kita melihat ayat-ayat tarbiyah banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencarinya tentang hal itu. Makna tarbiyah, makna tarbiyah itu ada kata, kalau Imam Baidawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrar At-Ta'wil Asrarut Ta'wil menulis ar-rabbu fil asli bi makna tarbiyah wa hiya tablighu syai' ila kamalau syai'an fa syai'an. Kata Arab asalnya dari kata tarbiyah, yaitu mengantarkan sesuatu sampai pada kesempurnaan, setahap demi setahap, bertahap lak, 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 lak. Hanafi Ahmad dalam tafsir Al-Alami lil Ayatil Kauniyah fil Quran menulis ar-rabbu fil asli at-tarbiyatu wa huwa ansha'u syai'i
halan fahalan ila hadid tamami. Nah, Arab ini asalnya bermana tarbiyah, yaitu menumbuhkan sesuatu dari satu kondisi menuju kondisi tertentu menuju ke arah sempurna. Mendidik menjadi arah yang sempurna. Dari berbagai penjelasan makna di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang relevan dengan padanan konsep bahasa Arabnya adalah at-tarbiyah. Sehingga istilah pendidikan Islam akan menjadi at-tarbiyah al-islamiyah, bukan at-ta'lim al-islami atau at-ta'dib al-islami. Nah, makanya ada fakultas tarbiyah. Sedangkan menurut istilah gitu ya, Syekh Sajjad Hussein dan Syekh Ashraf dalam Crisis in Muslim Education menuliskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga sikap hidup tindakan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sadar akan nilai etis Islam. Kemudian Mukhtar Bukhari nulis ini pengantar kita terlebih dahulu. Pendidikan Islam adalah pertama segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah siswa. Kedua, keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan program pendidikan pada pandangan dan nilai-nilai Islam. Ini pendidikan Islam. Masih banyak tentang tentang hal itu. Nanti bisa teman-teman pelajari, teman-teman cari di manapun, di buku apapun. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbicara atau ber apa belajar tentang pendidikan luar sekolah. Gitu ya. Nah, pendidikan luar sekolah itu nanti apa sih? Ada pendidikan sekolah, ada pendidikan luar sekolah. Ketika kita telah mengetahui konsep pendidikan, maka nanti akan ke depannya mudah-mudahan akan lebih lebih mudah lagi di dalam belajar bersama kita. Nah, untuk pembelajarannya nanti lebih banyak asinkronus ketimbang dengan sinkronus, ya. Sebagaimana mungkin teman-teman alami mungkin sinkronus hanya beberapa kali saja. Begitu ya ketika pembelajaran ya. Apakah keseluruhannya sinkronus atau kebanyakan asinkronus? Untuk Kebanyakan tugas sinkronusnya biasanya sebulan sekali, Pak, atau dalam satu semester itu 4 kali. dalam satu semester 4 kali. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu saya masih membuatkan metriknya sehingga belum belum menjadi apa masih masih rancangan di dalam pembelajaran kita nantinya eh, boleh saya untuk screen share bisa nggak ya? Pak Nailun, Jadi sudah jadi Pak Hasan. bisa, Pak? Bisa. Bisa, Bisa Pak. Pak. Screen share-nya Patra. Ah, udah kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Mohon, Pak. Nah, nah, oke. Nah, di perkuliahan kita teman-teman ini kita baru matriks perkuliahan pendidikan PAI luar sekolah atau UIN Siber Senur Jati di S1 pendidikan jarak jauh. Ini yang pertama adalah kontrak perkuliahan sinkronus pada saat ini. Yang kemudian yang kedua
Nanti teman-teman bisa ansinkronus dengan melihat di damel ya, yang digunakan di damel ya. Ya, Oke. Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, Yang Pak. kedua nanti di pertemuan kedua Bapak Ibu bisa semuanya untuk bisa melihat di damel dengan ansinkronus. Dengan yang kedua konsep dasar pendidikan luar sekolah. Nanti tugasnya bisa dilihat di sana. Diminta ngapainnya di sana. Kemudian di pertemuan ketiga ada sejarah terbentuknya pendidikan luar sekolah. Dasar pijakan pendidikan luar sekolah, aspek teoritis, aspek pelestarian budaya. Kemudian di pertemuan keempat itu ada masih sejarah terbentuknya pendidikan luar sekolah yang berupa aspek kebutuhan terhadap pendidikan agama Islam, yang kedua keterbatasan lembaga pendidikan formal. Nanti kita akan belajar bersama di Damel itu. Terus kemudian yang kelima ada perkembangan pendidikan luar sekolah. Bagaimana perkembangan pendidikan luar sekolah pada periode kemerdekaan, pra-kemerdekaan, periode revolusi atau Orde Lama, kemudian dilanjutkan di keenam, perkembangan pendidikan luar sekolah, periode Orde Baru, dan yang keempat, periode reformasi. Ini nanti akan berjenjang ke sana, tetap asinkronus. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, kita akan sinkronus di pertemuan ketujuh dengan sistem pendidikan luar sekolah. Nanti dilanjutkan di pertemuan 8, Bapak Ibu akan UTS atau asinkronus. Yang kesembilan, di pertemuan 9, Bapak Ibu akan belajar bersama tentang kedudukan PLS atau pendidikan luar sekolah pada lembaga pendidikan formal. Kedudukannya seperti apa? Ini kita bertemu kembali setelah UTS ya, melalui sinkronus, kemudian pendidikan sepanjang hayat atau long life education di asinkronus, nanti bisa melihat di sana. Kemudian 11 fenomena pendidikan Islam di masyarakat, terutama di pendidikan pondok pesantren. Kemudian bisa melihat juga fenomena pendidikan Islam di masyarakat, ada di sana ada majelis taklim ya. Kalau di daerah Cirebon mungkin terkenalnya dengan jamiahan begitu ya. Kemudian ada fenomena pendidikan Islam di masyarakat, ada masyarakat diniyah, ada masyarakat madrasah diniyah, takmiliyah atau MDT. Kemudian ada fenomena pendidikan Islam di masyarakat, lembaga kursus, les privat atau lembaga LPK biasanya. Kemudian juga ada masa depan pendidikan PAI luar sekolah, implementasi dan tantangan yang dihadapi. Dan di akhir nanti teman-teman atau Bapak Ibu semuanya akan melaksanakan UAS dengan asinkronus. Untuk masa depan pendidikan PAI luar sekolah, tentunya kita akan sinkronus. Nah, ini ada beberapa materi yang biasa yang akan kita pelajari di ke depannya. Mungkin dari sini eh, kita akan berlanjut kepada kontrak perkuliahan. Saya yang biasa kontrak perkuliahannya seperti apa, monggo disampaikan saja. Monggo Mas Dedek bisa menyampaikan atau Pak Dedek bisa menyampaikan bagaimana kita biasa melakukan kontrak perkuliahan yang dilakukan oleh eh, dosen-dosen yang telah terlebih dahulu belajar bersama Ibu. Gimana? Oke, Pak. Oke, Untuk silakan Pak Zainal. kontrak, oke. Untuk kontrak perkuliahan biasanya kita ya sesuai dengan prosedur aja, Pak. Sesuai dengan RDS. Yang penting dari kami, Pak, untuk tugas-tugasnya jangan yang berat-berat itu aja, Pak. Karena ini di kelas kita ini kelas sepuh-sepuh, Pak. Bebannya Oh, juga iya. sudah sangat berat-berat, Pak. Jadi Pak Oke. Umri sudah 4, Pak. Apanya? Putranya
Sudah 4 apanya itu? Istri dua. Jangan bangunin macan tidur. Oke, mungkin Pak Umri akan menyampaikan untuk kontrak perkuliahan kita. Moga Pak Umri. Pak Umri, itu pecinya miring, Pak Umri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sesuai dengan itu aja, Pak. Eh, Kuliah nyaman, kerja Oke, Pak, aman. Oke. Kuliah Terus zaman kemudian ketika sinkronus ya, sinkronus kan kita berjumpa di Zoom ya. Nah, itu adakah aturan tersendiri keterlambatan seumpamanya adakah konsekuensinya biasanya gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, yang penting Yang bisa penting masuk aja. gitu ya. paling nggak kerekam di Zoom, Pak, di itu di YouTube kalau kalau telat. Oh gitu. Untuk iya Pak, untuk absensi ini kita pakai yang di portal yang jenengan absen sekarang, apa pakai yang di Damel Pak? Saya masih pakainya yang di portal. Nanti kalau di Damel saya belum mengecek Oh lagi gitu. gitu ya. Belum saya belum mengecek lagi untuk di Damel. Nanti saya sambil memberikan tugas kepada Bapak Ibu, saya akan mengecek di Damelnya gitu ya. Terkait absen di Damel nantinya ya kami harap untuk waktu absensi mohon untuk diperpanjang Pak. Karena biasanya kalau hari-hari libur hari Ahad ini Damel koyo lemote luar biasa gitu loh Pak. Kemarin Oke, kita jam 7 terus selesai mata kuliah jam 9.30 Damelnya nggak bisa dibuka Pak. Akhirnya semuanya alfa gitu Pak. Ya, Alhamdulillah untuk para dosen yang lain bisa memahami karena itu terkait dengan server yang down seperti itu. Kalau oke, bisa nanti absennya bisa sampai jam 12 malam kayak ya, nggak apa mangkal kita. oke. Ada yang lain lagi silakan. Sangat mewakili ini Pak Ketua ini keluhannya. Ya, kendalanya ketika kita dengan menggunakan server ya kendalanya begitu. Kadang down, kadang lemotnya, Masya Allah, kadang juga maintenance juga begitu ya. Oke, masih ada yang lain. Nilai A Pak. Oh, nilai A. Siap, 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 siap. A plus kalau perlu. Oh, Nilai siap, aman, siap, siap, siap. kerjaan yang aman, nilai memuaskan. Siap, siap, siap. Eh, ini Pak hanya menyampaikan ini ada teman kita yang entah sekarang sudah lahiran apa enggak nanti kalau kurang aktif mohon untuk di dispensasi Pak. Oke. Bu Nur Hasanah Untuk mau menyampaikan sesuatu kayaknya ini. Mau enggak lahiran Pak, Nur udah rasanya. menyimak saja Pak. Nanti Oh, saya suka dibully Pak. suka dibully. Bu Nur kelihatannya tegang ya. Biasanya yang tegang itu Pak Umri. Oke. Tegang apanya ini? Muka begini, bilang tegang. Eh, kira-kira begitu masih adakah tambahan yang lain lagi? Cukup, Pak. Kalau Cukup. melihat wajahnya Pak dosen suka lupa itu pertanyaannya, Pak. Gitu ya. Oke. Hati-hati Untuk Pak dosen PJ nanti dirayu. PLP siapa? Lupa saya. Oke. Eh, Tadi saya belum untuk mengakhiri. Saya pengen apa kalau diizinkan saya perkenalan dulu, mas saya juga tidak dikenal begitu ya. Saya Iya kenal loh. Pak Zainal, kemudian saya nggak dikenal oleh Pak Zainal, kan repot ini nanti. Ya, kayak Penasaran dari tadi tadi Pak Presiden gimana jenengan ini.
sering dilihat di TV katanya itu apa yang film-film Indosiar gitu Pak ya? Ya gitu, ku menangis gitu. Iya. Ya Allah Pak Jainal, jangan kayak gitu sama Pak dosen. Itu enggak Oke, tadi gitu namanya Pak Jenal itu. oke, siap, siap, siap. Oke, kalau diperkenankan untuk perkenalan, kenalkan nama saya itu yang tertera saya sama eh, di situ di name itu saya Sigit Santoso gitu ya. Dan diminta untuk bergabung dengan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya di eh, PJJ baru di semester ini di semester 6 dan sebelumnya juga belum bergabung dan saya sehari-harinya untuk tugasnya ya berada di UIN SSC di UIN SSC. Saya tempat tinggalnya di Cirebon juga, tapi asal saya dulunya dari Jawa Tengah, kemudian hijrah ke Cirebon ini. Di tahun 2017 saya bergabung dengan teman-teman bergabung untuk bersama-sama belajar di dulunya IAIN Syekh Nurjati sekarang jadi UIN SSC. Itu perkenalan saya. Jadi, ya, ada yang mau disampaikan silakan. Asli Jawa orang Tengahnya Cirebon, gimana, Pak. Bu? Gimana Ibu? Asli orang Cirebon, Pak. Oh tidak, saya lahir di Orang Jawa Sukoharjo, Tengah ih, ngantuk. Jawa Tengah. Saya lahir di Sukoharjo ya. Untuk pendidikan saya masih terakhir masih S2, S1-nya di Setain Surakarta, S2-nya di IAIN Surakarta. Tetangga Bu Nur Hasana ya, Sukabumi sama Sukaharjo. Ada provinsi, Pak. Apa daerah Banyuringin, Pak dosen? Boleh, boleh. Tangga Iya. sama saya, Pak. Eh, di mana Pak Nailul Ansori? Saya Pak Nail. Gerobokan, Pak. Hah? Gerobokan Jawa Tengah, Pak. Oh, Grobogan, Jawa Tengah. Itu. Ya, paling Purworejo masih. 30 menit sampai Sukoharjo. Heeh. 30 menit, Pak. Wah, Iya. kalau sekarang bisa sampai Pak 30 menit. Nggak sampai, Pak. Lewat ini jalur Tengah Alas yang sudah Heeh. baru. Jalur, Jalur oh, sudah langit. baru di situ, Tengah Alas itu. Iya, Sragen nanti langsung lewat jalur Oh, tengah nih, Pak. sudah bagus jalannya ya. Sudah full blok. Wah, mantap itu. Itu kalau kalau eh, jalan yang biasa yang dulu itu pakainya bis rela itu saya tidak rela dengan bis rela Tidak itu. rela sekali saya. Hampir sering dimakan bis rela saya, Pak. Kalau ke Jogja, kalau mau ke Solo itu sering tuh. Oke. Bis rela itu bis yang paling Yang jos tidak di rela untuk Grobogan itu. didahului. Oke, saya kira demikian ada yang disampaikan lagi, baik itu berkaitan dengan perkuliahan kita atau yang lainnya silahkan. Ataukah Untuk yang kita telat absen Pak tadi. persoalan absen nanti kita apa yang disampaikan Pak Zainal, keluhan-keluhannya Pak Zainal kita akan sampaikan hal itu mungkin akan kita lakukan ketika nanti memang servernya tidak mendukung ya berarti ada hal yang ada rukhsah lah begitu. Tetapi kalau mengabsennya sampai jam 12 malam nanti dikira kita tidak melaksanakan tugas yang sebenar-benarnya gitu. Betul, Oke, Diko. Pak. Yang penting rukshohnya itu Pak. Sinyalnya Oke, rusak ya. oke, dicukupkan sekian atau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Pindah kelas ya. Masih ada kelas yang lain? Ada apa nanti? Jam 10. Jangan lupa ya masuk kelas yang lain. Karena masih pendidikan dalam kelas. Mohon maaf Pak dosen, saya Oke. Umi Rohimah yang tadi dicari. Oh, oke.
izin Oh izin iya, terakhir yang kok belum Pak. masuk Udah mau absen tadi. tidur. Ini saya absen terlebih dahulu Habis ya. habis ngecat Oke. Pak, habis ngecat rumah ini baru manjat-manjat ini. Wow. Terus Kalau hubungannya udah apa ngechat karo wong itu, kuliah, Bu? Ya Pak, perkenalkan Pak ya. Langsung saja ya Pak ya, Pak oke dosen. silakan 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 Ibu. Perkenalkan, nama saya Mana Umi wajahnya? Rohimah Mana wajahnya? Nggak kelihatan. dari Bantul, Yogyakarta, Pak. Wih, Monggo. Bantul. Iya, Jika iya. besok Anak, Pinara ke anak Jogja, berapa? kabar-kabar pon. Nanti kita ajak nyate. Oke, oke. Awas Pak, rayuannya maut Pak. Oh, Heeh. enggak. Mengayomi. Rumah. Ibu Rohimah, Bantul Bu. Ya. Saya Bantul, Pak, tapi saya ngajarnya di Sleman. Oh, Jadi lintas kabupaten. iya, 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 iya. Tapi kan berdekatan itu Sleman Bantul itu. Oke, Pak, lumayan. Eh, 1 jam. 1 jam. Iya. Saya juga kalau saya ke kampus juga 1 jam, Mbak Bu. Karena saya di perbatasan kan kampusnya berada di kota. Nggih, nggih, nggih. Iya, Hmm. Ibu Rohimah Bantul berarti nanti bisa jatah bakar. Putranya berapa, Pak, dosen? Saya putra, saya punya 2 anak putri semuanya. Itu mereka PhD juga nanti tuh Pak. Barakallah. Gimana? Anak Adanya pertama, mau besanan tuh Pak, Umi Rahimah. Iya, itu. Daftar Kalau memang. kalau ditanya anak saya, anak pertama baru kelas 3 MI atau SD. Masya Allah, berarti masih muda ini Pak dosennya. Mudah Hah? Masih kelihatannya. masih muda banget ini, Masya Allah, sukses di usia muda ini. Amin, 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 amin. Pangestunipun Ibu Umi. Oke, saya akan absen kembali. Ini tadi kayaknya sudah banyak yang hadir gitu. Nanti Bu Ulfa Zuhroh ada? Keluar tadi Waduh, Pak. masih sahur Oh, kayaknya keluar. Pak. Tapi hadir ya? Aceh gitu Pak. Hadir. Ya, Pak Pak. Abdul Ghafur. Abdul Gak Ghafur. masuk ya? HP-nya aja ini, orangnya tidur ini. Hanya tidur ada Tapi Pak. tapi ada ini. Ada ini. Ada. Bapak Midakul Fadilah. Oh, ada Bapak Mida Ibu, ada ini. Ibu, Pak. ibu Ibu Pak. Mida. Oh iya, lupa saya Ibu Mida hadir. Ibu Nining Indriani. Ada. Iya, HP-nya aja ini. Pasti orangnya tidur. Orangnya nggak ada. Orangnya tidur. Ada, Pak. Mancing Pak, Oh, mancing. ada. Oke. Kebiasaan itu Bapak orang Minang. Asuri 206. Ada ya. Hadir, Sudah Pak. Bapak tonton tadi Pak. Bapak Mualib. Hadir, Pak. Bapak Syekhu. Lah, mana itu? Saya bingung. Saya sahur tadi itu Pak. Oh, belum sahur ya? Pak Saiku juga nggak hadir ini. Iya, Pak. Bapak Fakihuddin. Hadir Pak. Hadir. Izin. Bapak Abud. Hadir ya. Hadir, Pak Ya Bud. Pak hadir. Tapi nggak tahu. Ibu Umi Rahimah. Hadir. Eh, Siap hadir Pak, masih oke. standby. Bapak Febri Koiri Huda. Febri, Hadir, Febri, Pak. Pak Febri muncul. Absen lagi, Pak. Master English ini Bapak Pak. Maulana Latif. Juragan Sarung ini Pak, Pekalongan. Alhamdulillah. Bapak Nailul Ansori. Hadir. Hadir, hadir. Eka Zuliana. Nailul Ansori ngebet pengen punya istri 2 itu Pak. Waduh. Orang sang ngompor. 3 gini ngatasi. Eka Yuliana. Ibu atau bapak? Tadi hadir, Ibu, Pak, tapi Ibu. Oh, ibu hadir. Ibu Nur pempek. Hasanah hadir. Bapak hadir, oh. Asuri 218. Nggak ada Siapa? Pak. 218. Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Bapak Sayyid Subulus Salam. Hadir. S3 Hadir. itu sudah. Bapak Anwar Irawan.
Anwar Irawan, Pak Anwar, Pak Anwar. Bapak Abdul Mufid, Hadir, Pak. hadir. Bapak Al Mutadir, Ada itu Pak nongkrong. ada. Apa nih, Hadir. Ada Tok? itu orangnya ada. Ibu Yulianti, Hadir, Pak. oke. Bapak Ahmad Farid Fauzi, Pak Dirjen. Bapak Ilham Siddiqah, Saya Pak Sesinya. hadir Pak. oke. Sodako itu, Pak. Bapak Umri, masih Iya. sahur? Ada, Pak, ada. Oh, sudah Tenang, Pak, sahurnya, selalu Pak. hadir. Itu orang paling jauh itu, Pak, dari Bapak Makkah itu. Asikin, Hadir Pak, hadir. Bapak Abdul Kohar, Pak hadir. hadir. Bapak Muhammad Fakhrul Razi, ada nggak di Zoom ini? Ada. Ibu Inayati, Ada, Ada, cuma Pak, tadi HP-nya ada. ini. ada Ada HP-nya tadi. saja. Bapak Yoni Triwiharto, Hadir Pak, hadir. Bapak Didi Darmawan, Hadir Pak. Ibu Mahmudah, Iya, Pak. Ibu Siti Nurul Aini, Ibu Siti Nurul Nur Aini, hadir kah? Ada Pak. Ada. Putri Ulandari, Ibu Putri, Waduh, ini tokonya lagi rame kayaknya ini. Bapak Supriyatna, Hadir Pak. Bapak Zainal Mustafa, Ada Pak. ada Bapak Jeffrey Den, Hadir Pak. Bapak Saiful Mujab, Hadir Pak. Bapak Daryana, Hadir, Pak, hadir. Ibu Robi Siti Solihah, Ibu Robi, Hadir, Pak. hadir. Bapak Ali Muhbibi, Hadir Pak. Hadir. Ibu Ika Apriliati, Hadir, Pak. Bapak Mujib, Bapak Mujib, Pak. hadir. Hadir. Bapak Dede, Hadir Pak. Bapak M. Dayan, Hadir Pak. Bapak Muhammad Yasin Yusuf, Hadir Pak. Ibu Siti Nur Afifah, Ada tadi Pak. ada. Nah ini Pak lagi Ahmad entah Ainul Azhar, akhiran. Ahmad Ainul Azhar, nggak ada. Nggak ada, Pak. Ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pertemuannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti akan kita berlanjut di sesi-sesi yang lainnya. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak dosen. Amin, 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 amin. Saya keluar nggih. Pak. Kamar. Izin keluar. Pamit. Lanjut tidur. Assalamualaikum. Lanjut.